Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi di Keluarga Sakinah Al-Fatih TV. Dan bersama Ustadz saya, Ustadz Ahmad Samudra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baru lah ketemu lagi Ustadz ya? Iya, Masya Allah. Sudah lama ini. Sudah lama. Saking lamanya ini kita mau membincangkan sesuatu hal yang menarik Ustadz. Iya. Ya, terkait fenomena. Kenapa banyak wanita itu mengumbar dirinya di sosial media? Ini sebagai seorang lelaki ini kan penuh tanggung jawab untuk menjaga, Ustaz. Ya. Nah, kenapa kira-kira, Ustaz? Jadi pertama dulu kalau kita lihat fenomena adanya sosial media, dengan keberadaan sosial media, maka itu memberi ruang dan kesempatan bagi setiap orang untuk mengekspos dirinya. Siapa saja, siapa saja bisa. Dulunya hanyalah para artis yang bisa, sekarang setiap orang bisa. Kemudian lama-kelamaan orang itu berubah kecenderungannya untuk membangun eksistensi diri, ya, eksistensi diri. Tapi yang namanya perempuan, tetap bagaimanapun satu hal yang mereka miliki semua, modal yang sama yang mereka miliki itu adalah keindahan pada tubuhnya. Iya. Itu yang mereka miliki dan mereka akhirnya ada peluang untuk mengekspos itu. Itulah. Jadi ketika mereka tidak punya kecerdasan intelektual, tidak punya kecerdasan emosional, maka yang mereka tampilkan adalah keindahan pada tubuh. Mengutamakan itu akhirnya. Ya, karena itu yang mereka miliki secara umum. Kalau tidak mampu bersaing dari sisi yang lain, maka mereka bersaing dari sisi itu. Makanya kalau kita lihat, karena bersaing dari sisi keindahan, penampilan dan kecantikan, maka larislah kan produk-produk make up itu. Skincare jadi dengan tingginya penjualan skincare itu menunjukkan bahwa perempuan-perempuan sekarang itu sangat peduli dengan penampilan, sangat peduli dengan kecantikan, dan tentu kecantikan ini tidak bisa hanya dinikmati oleh diri mereka sendiri. Mereka harus pamer, orang lain harus tahu lah, bahwa dia itu cantik. Nah, ada media yang bisa ditempati untuk menampilkan itu. Apakah memang kecenderungannya itu perempuan saja atau laki-laki pun juga sama? Laki-laki dari sisi kecenderungan untuk eksistensi, semua manusia ada kan, ada naluri untuk eksis. Tetapi kecenderungan untuk menampilkan tubuh itu hanya pada wanita saja yang lebih besar. Dan bagaimana harusnya perempuan itu mengantisipasi, Ustaz? Kayak kan banyak hal-hal di tanda kutip ya. Di satu sisi dia mau menyampaikan, ekspresikan dirinya, tapi di satu sisi akhirnya dia dalam tanda kutip lagi menjual dirinya. Akhirnya kan yang kelihatan sisi itu saja kan. Mungkin barangkali dia mau menunjukkan kepintarannya, kepandaian segala macam. Kalau kita melihat bagaimana? Ya kan memang pada wanita itu Allah titip, ya Allah simpan keindahan. Kemudian keinginan untuk menampilkan diri itu hanya bisa dikendalikan jika manusia itu punya rasa malu. Oh, jadi malu yang benteng. Ya, hanya rasa malu yang bisa membentengi. Kalau rasa malu itu tidak ada, maka otomatis itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan. Cuma kan rasa malu ini, kata Rasul, malu itu perhiasannya iman. Nah, seiring perkembangan zaman, iman semakin lemah, maka malu juga semakin tipis. Jadi antara iman dan malu itu, ya imannya semakin merosot, akhirnya malunya pun juga. Ya, tanda keimanan seseorang kan diantaranya rasa malu. Rasa malu. Iya. Jadi ketika iman itu melemah, otomatis rasa malu juga akan berkurang. Nah, ketika itu berkurang, maka keinginan untuk mengekspresikan diri atau mempertontonkan aurat dan keindahan tubuh, wah itu tentu semakin besar. Dan sebagian perempuan menikmati itu. Iya. Dinikmati, laki-lakinya pun terpancing. Nah, ada anekdot begini biasa, Ustaz ya. Kalau tidak mau nafsu, maka tundukkan pandanganmu. Nah, apakah memang laki-laki diminta untuk menundukkan pandangan, Ustaz ya. Nah, kalau dipancing, Ustaz,
Akhirnya bagaimana? Nah, kalau kita melihat sendiri hal-hal yang seperti ini, apa yang harus dijaga oleh perempuan, terutama memicu meningkatkan rasa malu itu tadi? Tentu perempuan harus menguatkan keimanan ya dengan cara memperdalam ilmu agama, dan yang kedua kita ini kan makhluk sosial, ya, termasuk perempuan makhluk sosial. Artinya apa yang mereka perbuat itu dampaknya bukan hanya ke dia, bukan hanya citra dia yang buruk. Tentu buruk di mata orang-orang yang paham agama ya. Betul. Di mata orang-orang yang tidak paham agama, citranya positif. Jadi negatif dan positif ini bertarung tergantung persepsi. Nah, tergantung persepsi masyarakat. Betul. Iya. Kalau kita lihat misalnya video-video yang vulgar ya dan tarian-tarian yang seronok itu justru yang like banyak, yang tonton juga banyak. Sehingga mereka menganggap banyak yang suka, banyak yang support, banyak yang dukung. Nah, itu bikin semangat. Jadi di sini tentu pertama bagi yang membuat konten itu sendiri harus paham tentang agama, begitu juga masyarakat. Ya, masyarakat juga harus paham agama sehingga tidak mensupport, tidak menonton ya, dan tidak memberikan dukungan like itu, apalagi men-share ya video-video seperti itu. Kalau masyarakat mau like, ya menonton, apalagi men-share, tentu si pembuat konten itu akan semakin semangat. Iya, karena ada yang respon tadi. Ada yang respon dan respon itu positif menurut pandangan mereka. Nah, kalau di pandangan lain tentu salah nih. Itu pasti salah karena jangankan menampakkan aurat ya, artinya dengan pakaian yang tertutup sekalipun. Kalau perempuan itu joget-joget di depan umum, depan kamera itu kan sudah di depan umum kan. Depan sekalipun kamera, pas dia buat tidak ada orang di depannya. Walaupun dia buka kamera aku Ji. Tapi kan gambar itu di-share ya, ditonton oleh orang banyak, ya, maka itu juga haram. Itu kalau ada yang mengatakan itu sekedar hiburan kan? Dalam agama hiburan itu penting, ya hiburan itu penting untuk menenangkan jiwa, yang merefresh jiwa. Tapi hiburan itu ada aturan mainnya, ya hiburan itu kayak rekreasi. Diatur juga dalam misalnya. Ya tidak boleh dengan memamerkan aurat, karena dengan pamer aurat ini risikonya kan juga bagi penonton. Ya penonton ini kan ada dewasa, ada remaja, ada anak-anak. Ya kita baca berita ya beberapa hari yang lalu di Makassar kan, ada seorang remaja memperkosa 2 anak-anak setelah nonton video porno. Betul. Jadi dampak kerusakan yang diakibatkan oleh tontonan-tontonan vulgar itu tidak hanya berdampak bagi penontonnya, tapi juga berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Iya. Jadi orang cenderungnya akhirnya membuat lingkar. Ya walaupun mungkin barangkali efeknya tidak sekarang, bisa jadi jangka panjang. Bisa jangka panjang karena secara ilmiah juga dijelaskan oleh banyak pakar ya bahwa anak-anak atau laki-laki yang suka nonton video porno itu maka kecerdasannya akan menurun pelan-pelan. Ya pelan-pelan daya ingatnya itu kecerdasannya menurun. Jadi semakin banyak perempuan mempertontonkan aurat, maka semakin banyak laki-laki yang bodoh. Dan memang itu begitu. Nah, akibat-akibat ini dari segi sosial masyarakat apa yang akan kelihatan terjadi selain dari tadi itu? Ya, tentu yang pertama terjadi degradasi moral ya, kehancuran moral di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua bisa saja terjadi persinahan ya, persinahan yang dianggap biasa yang dianggap biasa. Ya, karena ya kayak tadi kan misalnya dia nonton, kemudian syahwatnya memuncak, betul. Akhirnya dia lampiaskan, apakah ke pacarnya, atau ke orang-orang yang bisa dia bayarkan, atau bisa terjadi pemerkosaan seperti kasus yang terjadi beberapa hari lalu. Saya juga kemarin itu melihat di salah satu sosial media di berita ya, ada anak-anak pasangan kekasih itu baku begituan di tempat umum. Sebenarnya berani sekali, dan itu di Makassar, Ustaz. Itu menunjukkan bahwa rasa malu mereka sudah hilang. Karena cenderungan begitu sekarang. Iya. Dan itu akan terjadi semakin hari semakin banyak kan. Ada hadis menjelaskan bahwa di akhir zaman itu ada satu laki-laki yang kemudian
menjaga atau mengayomi 40 sampai 50 perempuan. Menjaga itu ada maknanya menafkahi, ada juga yang mengatakan ya punya pasangan sampai 40 tapi bukan istri ya. Bukan istri ya. Iya, ada istrinya, ada selingkuhannya di dalam. Lengkap. Nah, ini kan mereka akhirnya jadi fan base. Ya, fan apa namanya? Fans ya. Akhirnya kita membentuk fans. Nah, ini kan bisa dikatakan salah satu lingkaran sosial apa ya Ustaz ya? Amal apa jariah, dosa jariah ya. Jariah tapi dosa jariah. dosa jariah. Nah, apa yang harus kita lakukan Ustaz supaya hal-hal seperti ini tidak muncul di tengah-tengah masyarakat? Apakah perlu edukasi atau segala macam? Ya, pertama dulu fans ini kan ada dua model ya. Ada fans yang memang membentuk komunitas, mereka mensupport orang-orang yang mereka cintai, itu yang mereka dukung. Ada juga silent fans. Jadi fans yang diam itu bisa bapak-bapak yang jarang ketemu istrinya ya, atau yang tidak mendapatkan kehangatan dari istrinya. Ini juga bahaya seperti ini. Ibu ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu pertama kita harus lakukan banyak edukasi ya di tengah-tengah masyarakat, baik itu di kalangan remaja maupun ibu-ibu. Karena yang tampil di depan kamera joget-jogetnya bukan cuma remaja kan. Banyak juga ibu-ibu muda yang cantik-cantik. Entahlah cantik alami atau cantik filter, kita enggak tahu kan. Yang jelas tampilannya cantik. Cantik. Iya, itu menggoda bapak-bapak yang selenin itu. Kayaknya saya masuk di situ. Ya, jadi harus ada edukasi, harus ada dakwah yang mengajarkan pemahaman agama tentang, tentu menguatkan keimanan, memberikan pemahaman tentang aurat, memberikan pemahaman tentang dampak sosial yang ditimbulkannya terhadap perilaku-perilaku seperti itu. Yang juga tentu harus diingatkan juga besarnya dosa ya. Karena itu ketika menjadi inspirasi bagi orang lain dan orang lain ikut melakukan hal yang serupa, maka itu menjadi dosa jariah. Jadi dosa daerah. Akhirnya fansnya ya fans jariah ya, dosa jariah Ustaz. Kemudian harus ada kontrol sosial. Kontrol sosial itu maksudnya kalau ada tontonan-tontonan seperti itu, ya jangan di-like. Ya kalau perlu dilaporkan kan? Kan ada situ. Bisa dilaporkan ke operator supaya video-video itu di take down gitu. Nah, kalau bicara lagi tentang rasa malu Ustaz, tips lah dari kita itu supaya rasa malu ini betul-betul tumbuh. Sederhananya apa yang harus dijaga sama perempuan Ustaz? Dari rasa malu ini supaya dia terhindarlah dari fitnah-fitnah ekspresi dia yang berlebihan di sosial media. Jadi memang dunia ini tidak akan indah tanpa perempuan ya. Tetapi perhiasan yang terindah itu wanita soleha. Adunya mata wa khaira mata wa maratus solih. Itu kata Rasul. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleha. Jadi wanita itu harus menempatkan dirinya sebagai perhiasan yang terbaik. Nah, perhiasan yang terbaik itu wanita soleha yang menutup auratnya dan kemudian menjaga perilakunya. Sikap berlaku sikapnya saja. Itu saja sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya tentu ditambah dengan penguatan keimanan. Ya, karena kalau iman lemah, otomatis malu juga akan hilang. Karena ada juga yang mengatakan ekonomi, bagaimana kalau ekonomi lemah? Karena biasanya itu yang membuat cenderung perempuan itu kan tampil kan karena ekonomi lemah biasanya seperti itu ya. Ada faktor-faktor. Jadi memang semua ini saling berkaitan. Ya. Ketika ekonomi lagi lemah, orang kan akan mencari penghasilan. Ya, dan salah satu sumber penghasilan sekarang adalah jadi konten kreator kan. Ya, itu sangat cepat ya, apalagi dengan video-video seperti itu. Jadi orang harus bersabar. Secara pribadi dia harus bersabar dan bersyukur. Tapi secara masyarakat ya disinilah pentingnya harus tolong menolong. Ya, dan kemudian negara harus melakukan intervensi. Di situ keterlibatan negara, karena setahu saya negara itu ya sekarang kita lihat tidak mengurusi urusan individu. Ya kalau memang dia suka, akhirnya terbiasa. Jadi negara harus menjaga moral masyarakat. Karena kalau moral masyarakat ini tidak terjaga, otomatis negara ini juga akan rusak. Itu kunci utamanya, bukan hanya dirinya saja, tapi masyarakat harus juga menjaga sebuah benteng. Terus karena secara individu itu ada fase di mana seseorang itu tidak mampu
menjaga dirinya sendiri. Betul. Harus ada bantuan orang-orang di sekitarnya dan harus ada support system. Misalnya kalau perilaku moral itu buruk disebabkan karena naiknya harga minyak goreng, negara harus turun tangan ya untuk mengendalikan harga minyak goreng. Ini analogi saja ya, itu contoh, itu yang terjadi ketika ya minyak goreng naik, barang-barang naik, akhirnya kan ada kecenderungan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Iya, tentu orang akan berupaya untuk mendapatkan penghasilan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau mereka tidak bisa dapat dengan cara yang halal, maka mereka akan menempuh cara-cara yang haram. Itu sesuatu yang alamiah pada manusia daripada lapar kan. Iya. Jadi negara harus intervensi di situ, harus campur tangan. Termasuk secara individu di mana dia harus menjaga pergaulannya saja. Iya, memang harus lingkaran pergaulan itu. Jadi komunitas-komunitas itu harus dijaga, harus bergaul dengan orang-orang yang sehat ya secara perilaku, sehat secara pemikiran gitu. Nah, harus fibersnya itu ya mengarah kepada dunia pun wal akhirah ya. Iya. Ya, jangan hanya dunia toh saja tapi akhiratnya tidak dipikirkan. Sekarang kan memang orang trennya itu dunia kan, cenderungannya itu adalah memang harta. Sebagaimana Nabi sudah pernah menjelaskan bahwa akan datang zaman di mana yang dijadikan agama itu adalah harta. Iya. Jadi makanya sekarang banyak perempuan mencari laki-laki yang punya hati, yang berharta dan berproperti. Wah, ambil kukira tuh saya mi. Jadi sekarang itu hati itu diplesetkan begitu. Laki-laki yang punya hati itu harta dan properti. Iya. Kameramen kita bukan kita ya, Mas. Kukira saya, baru saya mau kayaknya saya ini dan laki-laki yang punya hati. Ternyata yang punya harta dan properti. Ya karena itu yang dilihat padahal utamanya bukan itu. Ya kan memang kecenderungan manusia itu untuk memenuhi kesenangan fisik, kebutuhan jasa dia kan. Ya, dan itu kan ada pada harta. Iya. Kalau itu kan memang tantangan terberat juga manusia adalah di mana harta yang tidak dimiliki. Kan misalnya begini, nusur kah sabar, tapi tidak ada uangku, mau sabar kan? Iya, jadi harus diberi makan orang karena kalau lapar itu tidak cukup dengan sabar. Suruh kah sabar, karena kasih uang gitu. Ya makanya tadi bahwa kerusakan moral itu tidak bisa diselesaikan secara personal. Oke. Ya, harus ada dukungan masyarakat. Dukungan itu tidak cukup dengan nasihat. Iya, tidak cukup dengan nasihat. Harus juga diberikan apa yang mereka butuhkan. Apa sebenarnya penyebab utama sehingga dia bisa melakukan jalan pintas seperti itu. Karena di satu sisi terkadang ada orang tahu betul bahwa apa yang dilakukan itu salah, tapi tidak ada jalan lain. Iya, ada pilihan lain. Jadi karena kan selalu orang menempatkan moral itu urusan individu. Saya lihat seperti itu. Iya. Nah, ini cenderungannya moral itu kan moral itu urusan pribadimu. Kalau kau baik tidak ganggu orang ya urusanmu, tak? Jadi ada urusan individu. Kita harus berpikir selalunya individu. Padahal sebenarnya kolektif masyarakat sama negara. Karena itu ada masa di mana manusia itu tidak bisa untuk membuat dirinya sendiri baik. Dan kedua, kalau moral seseorang itu rusak, dampaknya bukan hanya ke dia, kan? Betul. Iya, misalnya moral jahat pada pejabat. Itu kan dampaknya bukan cuma dia, tapi bagi negara dan masyarakat. Iya. Ya dengan korupsi, dengan apa kan itu. Begitu juga bagi orang. Jadi setiap orang kan punya tetangga, punya teman bergaul. Betul. Kalau moralnya rusak, misalnya dari sisi harta, ya dia akan menipu, dia akan mengambil harta orang. Gitu. Jadi dampak dari kerusakan moral itu bagi masyarakat. Nah, supaya kita tidak terdampak secara negatif, maka kita harus menjaga moral orang-orang di sekitar kita sambil menjaga moral kita juga. Wow, luar biasa, pekerjaan besar sekali. Dan apalagi kalau sudah bicara fans bapak-bapak silent. Ini bisa lebih panjang itu. Ini yang harus jaga istrinya saja. Iya. Ini harus jaga istrinya karena jangan sampai kecenderungannya jangan sampai kok isi debit ini berkurang, lari kemana kan? Dia jadi members. Iya, kan ada kan itu artis yang ditangkap. Artis atau bukannya? Jadi dia influencer yang ditangkap karena jual video dewasa kan. Karena dia jadi menjadikan members itu. itu. Pasti fansnya itu bukan anak muda. Iya, yang dua-duanya. Bapak-bapak, waduh. Ini yang harus dijaga, baik itu dari diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara, supaya
Ayo kita saling mengingatkan bahwa bahaya. Apalagi sebenarnya sih kalau saya lihat bahaya itu ada ke individunya dia sebenarnya. Walaupun dia jual dirinya dengan gaya apapun, sebenarnya kan dia rawan untuk masuk ke ranah korban jadi tidak kejahatan. Dan itu orang nggak berpikir ke sana. Ya, tindakan asusila ya, asusila baik itu jadi korban maupun dia jadi pelaku, tetap dampaknya itu banyak. Misalnya dari sisi kesehatan juga kan, bisa terpapar HIV/AIDS, itu bisa terpapar banyak penyakit nih. Ini kalau kita bicara dosa semua orang sudah paham kan? Iya pasti. Tapi kebanyakan orang itu takutnya dengan dampak yang terasa di dunia. Gitu. Kalau dampak di akhirat kadang orang tidak terlalu mikir, masih jauh. Masih ada ampun, apalagi Ramadan sudah datang mengampuni. Langsung pakai kerudung semua. Langsung pakai lagu nyanyi nasyid semua. Tapi kalau dibilang ini bisa kena HIV/AIDS, itu orang takut. Gitu. Iya. Jadi intinya sebenarnya apa yang dilarang oleh agama ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti memiliki dampak buruk kalau dilanggar. Itu cuma kadang manusia tidak yakin dengan itu. Ada kebaikan ketika Allah itu memerintahkan atau melarang gitu. Oke, itu Ustaz. Jangan sampai dilewatkan video menarik ini, dan jangan lupa diskusi subscriber Ustaz ya. Iya. Karena dengan diskusi subscriber kita tambah semangat ya. Dan bapak-bapak yang fans challenge itu lebih baik nonton ini ya daripada yang lain. Terima kasih, itu saja Ustaz. Syukran. Insya Allah kita ketemu lagi intensif di bulan puasa Ustaz. Insya Allah. Dan semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.